Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video ini. Untuk video kali ini, aku mau membawakan kisah horor lagi yang menceritakan tentang pengalaman Bapak security yang bekerja di sebuah gedung perkantoran. Kebetulan gedung tersebut berada di kota Jakarta. Baik, langsung saja yuk kita bahas kisahnya. Kisah ini bermula waktu itu Gatot pertama kali bekerja sebagai security di sebuah perusahaan yayasan. Dan kebetulan Gatot ditugaskan di sebuah gedung yang berada di pinggiran kota Jakarta. Secara kasat mata, gedung tersebut belum terlalu tua dan cukup kokoh menjulang tinggi hingga 8 lantai. Dan kebetulan hari itu, hari Selasa, bulan Januari tahun 2018. Itu merupakan hari pertamanya Gatot bekerja di gedung tersebut. Dan kebetulan juga Gatot masuk shift sore pada hari itu. Dengan semangatnya, Gatot berangkat bekerja. Dan sesampainya di gedung tersebut, Gatot langsung mendapat arahan dari Pak Dadang. Pak Dadang merupakan seniornya dari Gatot yang sudah hampir 5 tahun bekerja di gedung tersebut. Arahan demi arahan diberikan kepada Gatot oleh Pak Dadang agar tidak menjadi kesalahan nantinya. Hingga akhirnya waktu pulang buat Pak Dadang pun datang. Dan diserahkanlah tugas selanjutnya kepada Gatot yang masuk shift sore. Dan kebetulan jadwal kerjanya sampai jam 11 malam. Waktu itu Gatot hanya berjaga sendiri. Memang ketentuan pihak gedung tersebut meminta agar dijaga satu security saja saat shift sore dan malam. Kecuali shift pagi yang wajib dijaga 2 security. Karena banyak melayani tamu dan staf yang bekerja di gedung tersebut. Dan dengan arahan pekerjaan yang diberikan oleh Pak Dadang, maka Gatot pun akan melakukannya satu persatu. Jadi di saat shift sore, security harus melakukan pengecekan ke setiap lantai sebanyak 2 kali, yaitu di jam 7 malam dan jam 10 malam untuk memastikan apakah ada staf yang lembur atau tidak. Singkat cerita, waktu pengecekan pertama pun tiba. Gatot mulai menyusuri dari basement 2 hingga naik ke atas sampai lantai 7. Kebetulan di lantai 8 hanya digunakan sebagai gudang. Jadi biasanya tidak dilakukan pengecekan. Namun saat pengecekan berada di lantai 4, Gatot pun berhenti karena di ruang kantor tersebut masih terang sehingga harus dicek oleh Gatot. Jadi sebagai informasi, sebenarnya saat pengecekan, security hanya cukup mengecek bagian lobi dan ruangan yang tidak terkunci di setiap lantai seperti dapur, toilet, dan musola. Karena bila tidak ada staf yang lembur, maka ruangan kantor otomatis akan gelap dan dikunci oleh OP kantor. Baik, balik lagi ke cerita dari sudut pandang Gatot yang sedang mengecek lantai 4 karena masih terang. Dengan perlahan Gatot mengetuk pintu kantor lalu masuk ke dalamnya. Dan benar saja, ternyata memang ada staf yang masih lembur malam itu. Dia adalah Bobby,
salah satu staf asuransi di kantor tersebut. Dan karena yakin ada yang lembur, maka dengan santainya Gatot pun pergi ke lantai lain untuk melanjutkan pengecekan. Hingga akhirnya pengecekan pun selesai dan Gatot turun lagi ke lobi untuk berjaga di area tersebut. Dari jam ke jam terus berlanjut, hingga waktu pun berada di jam 10 malam. Gatot pun melakukan pengecekan kedua kalinya dan memastikan lagi agar tidak ada staf yang di dalam kantor. Seperti biasa, Gatot mengecek dari basement 2 dan naik ke lantai 7. Namun, di saat mau pengecekan lantai 2, Gatot sedikit merasakan ada yang tidak beres. Karena sehabis keluar dari lift, Gatot seperti mencium aroma bau darah yang begitu anyir. Karena penasaran, takutnya ada hewan yang mati, maka diperiksalah keseluruhan tempat tersebut. Anehnya, Gatot tidak menemukan apapun di lantai 2 tersebut. Hanya bau darah yang anyir dan amis yang ada di dekat jendela. Padahal Gatot sudah yakin sekali di jendela itu tidak ada hewan ataupun darah. Karena merasa takut, akhirnya Gatot lari turun ke lobi dan bersembunyi di balik meja security lobi. Dengan ketakutan yang amat sangat, hingga Gatot pun sampai tidak sadar kalau dia ternyata sedang dicari oleh Pak Bima, yaitu security yang berjaga di shift malam. Sampai akhirnya Pak Bima menemukan Gatot yang sedang di bawah meja dengan muka yang pucat dan tubuh gemetaran. Lalu ditanyalah Gatot oleh Pak Bima, "Kenapa kamu? Kok pucat dan gemetaran begitu? Ada maling ya? Atau kamu sakit?" tanya Pak Bima dengan bertubi-tubi. Hingga akhirnya Gatot bercerita semuanya ke Pak Bima apa yang tadi dia alami. Setelah mendengarkan cerita Gatot, Pak Bima pun berubah ekspresi dan hanya bilang, "Gak apa-apa, itu hanya pengenalan saja," kata Pak Bima. Semakin bingunglah Gatot mendengar jawaban dari Pak Bima. Namun karena takut, dia tidak berani menanyakan lebih lanjut. Hingga akhirnya Gatot pun disuruh pulang oleh Pak Bima karena memang sudah waktunya pulang dan pekerjaan dilanjutkan oleh Pak Bima. Keesokan harinya, Gatot tetap berangkat kerja seperti biasanya. Dan kali ini dia masih dengan jadwal shift sore. Seperti biasanya, Gatot pun mengecek setiap lantai dengan jadwal yang sama seperti kemarin, di jam 7 malam dan jam 10 malam. Sesudahnya pengecekan itu, dia tidak merasa ada yang aneh. Hingga jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan dia bergegas mau izin pulang ke Pak Bima yang akan jaga shift malam. Namun saat Gatot mau pulang, ternyata di depan lobi, tepatnya di samping gedung, ada teman pengemudi yang masih duduk di situ. Namanya Andi. Andi pun mengajak Gatot untuk menyeruput kopi yang dibawanya, sembari menemani dia mengobrol yang habis mengantar atasannya pulang. Tanpa sadar, waktu pun berlalu dan jam pun sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Andi yang kebetulan rumahnya cukup jauh mengajak Gatot untuk pulang bersama. Namun hal tersebut ditolak secara halus sama Gatot karena kebetulan Gatot baru saja menyalakan api rokok.
jadi nanggung bila harus pulang. Gatot pun bilang akan pulang bila rokoknya habis. Setelah mendengar pendapat Gatot, akhirnya Andi pun pamit pulang duluan. Ya udah Tot, aku pulang duluan ya. Besok berangkat pagi soalnya. Pamit si Andi. Oke Ndi, hati-hati di jalan ya, jawab Gatot. Gatot pun melanjutkan merokoknya sembari memainkan sosial media yang ada di HP-nya. Namun, anehnya tidak berselang lama, Gatot merasa seperti ada air yang menetes di kepalanya. Sampai dia menganggap akan turun hujan malam itu. Tetapi karena merasa nanggung, ketika rokok yang dia hisap belum habis, Gatot pun belum beranjak dari tempat duduknya. Hingga tak lama kemudian, air itu makin cepat menetes di kepala dan bahkan sekarang di bahu Gatot. Gatot pun merasa aneh karena dia tidak melihat ada tetesan hujan di depannya, tetapi kenapa ada tetesan ke kepala dan bau dia. Karena penasaran, Gatot pun memeriksa kepala dan bahunya dengan tangannya sendiri. Dan betapa kagetnya dia setelah melihat tangannya dia sendiri. Ternyata itu bukan air, tetapi darah segar yang merah menyala di tangannya. Dengan spontan teriaklah Gatot malam itu sampai mengagetkan Pak Bima yang berjaga di lobi gedung. Larilah Pak Bima menuju suara teriakan tersebut dan bertanya ke Gatot. Ada apa Tot? Kok kamu teriak kenceng banget? Tanya Pak Bima. Dengan badan gemetaran, Gatot pun menunjukkan tangannya kepada Pak Bima. Otomatis Pak Bima pun kaget dibuatnya. Ini apa Tot? Kok merah tanganmu? Kamu terluka ya? Tanya lagi Pak Bima. Diceritakanlah kejadian sebelumnya yang terjadi ke Pak Bima. Hingga Pak Bima pun merasa merinding dan secara otomatis melihat ke atas jendela kaca untuk memastikan kalau tidak ada hewan bahkan orang yang berada di atas sana. Selanjutnya Pak Bima langsung mengecek juga ke lantai 2 untuk memastikan juga kalau semuanya aman dan tidak ada hal yang mencurigakan. Setelah yakin dan aman dari hal yang tidak diinginkan, Pak Bima akhirnya kembali ke Gatot dan menyuruh dia untuk pulang dan istirahat. Namun sebelum Gatot pulang, dengan penasarannya, dia akhirnya menanyakan hal tersebut ke Pak Bima. Apakah dia pernah mengalaminya atau tidak? Atau mengalami hal-hal aneh lainnya atau tidak? Karena Gatot merasa udah 2 kali mengalami hal yang aneh tersebut. Udah, gak apa-apa, pulang aja istirahat, jawab singkat dari Pak Bima. Karena merasa ada yang aneh dan tidak mendapat jawaban, Gatot pun akhirnya pulang. Namun di dalam hatinya ingin menanyakan hal tersebut ke teman lainnya esok malam. Kemudian keesokan harinya, Gatot masuk kerja seperti biasanya. Dan untuk hari ini dia masuk shift malam. Tetapi Gatot sengaja masuk lebih awal dari biasanya karena dia mau bertanya ke Pak Dadang mengenai kejadian kemarin malam. Assalamualaikum Pak, bagaimana Pak jaga sorenya? Amankah?
sahut basa-basi Gatot ke Pak Dadang kala bertemu di lobi gedung. Waalaikumsalam, Tot. Alhamdulillah aman. Kok tumben kamu datang lebih awal? Timpal Pak Dadang. Mau curhat sama Pak Dadang nih, jawab si Gatot. Curhat apa, Tot? Tanya lagi Pak Dadang. Akhirnya diceritakanlah kejadian kemarin malam dan malam sebelumnya ke Pak Dadang. Dengan seksama dia bercerita agar Pak Dadang memahami apa yang Gatot ceritakan. Dengan seksama pula Pak Dadang pun mendengarkan cerita dari Gatot. Namun semakin lama Gatot bercerita, Pak Dadang pun semakin ngeri dan teringat akan kejadian dulu yang pernah dia alami. Karena sama-sama merasa mengalami hal yang sama, maka Pak Dadang pun memberanikan diri buat cerita ke Gatot. Tot, aku juga ngalamin hal yang aneh tahu. Mau tahu nggak ceritanya? Tanya Pak Dadang sembari mengerutkan dahi. Apa tuh, Pak? Jawab Gatot. Hingga akhirnya diceritakanlah kisah dari Pak Dadang ke Gatot. Ceritanya kejadian ini berada pada tahun 2013 silam. Dulu, waktu itu Pak Dadang berjaga dengan seorang temannya pada shift sore. Karena hari itu ada acara di lantai 3 sampai malam. Jadi, mau tidak mau Pak Dadang harus lembur untuk membantu temannya sampai acara selesai. Setelah acara sudah selesai dan untuk mempersingkat waktu pekerjaan, dibagilah 2 area kerja. Masing-masing Pak Dadang dapat jatah basement sampai lantai 2. Dan temannya dari lantai 3 sampai lantai 7. Dengan percaya dirinya Pak Dadang langsung turun menuju basement 2 di gedung tersebut. Keheningan yang mencekam dan kesunyian yang menusuk ke dalam dada terpecahkan oleh satu hal yang sangat mengejutkan Pak Dadang. Betapa tidak terkejut dia karena tiba-tiba mobil yang diparkir paralel di basement 2 berjalan sendiri secara perlahan. Tidak ada angin ataupun kekuatan yang dapat mendorongnya. Hingga akhirnya diperiksalah mobil tersebut oleh Pak Dadang. Diintiplah mobil tersebut dari jendela. Dan betapa terkejutnya, ternyata ada sosok laki-laki yang menunduk melihat ke bawah di balik kemudi mobil tersebut. Dengan sikapnya Pak Dadang mengetuk jendela mobil tersebut. Mas, bangun mas, buka mas jendelanya, sahut Pak Dadang. Aneh dan aneh, berkali-kali Pak Dadang mengetuk dan berteriak, tetapi laki-laki tersebut tidak bergeming ataupun membuka jendela mobil. Akhirnya dia memutuskan untuk lapor ke temannya melalui HT agar bisa membantu dia di basement. Namun setibanya temannya di basement, betapa kagetnya Pak Dadang ketika mencoba mengintip lagi ke dalam mobil bersama temannya. Tetapi sosok laki-laki itu sudah tidak ada. Entah kemana dia pergi. Padahal Pak Dadang yakin sekali kalau tidak ada orang yang keluar dari mobil tersebut. Karena saking takut
dan shock larilah mereka berdua ke area lobi. Dan akhirnya berjagalah mereka berdua di lobi sampai pagi. Begitu toh ceritanya, ungkap Pak Dadang. Gila, lebih sereman Pak Dadang daripada aku. Jadi merinding. Mana aku jaga malam lagi, balas Gatot. Gak apa-apa, itu udah hal biasa. Ya udah, aku pulang dulu ya Tot. Udah waktunya nih. Untuk gedung aman, sudah dikunci semua. Oke? Jawab Pak Dadang sembari tersenyum. Dan akhirnya Gatot pun berjaga sendiri di lobi gedung, sembari mendengarkan musik menggunakan headset agar merasa tenang. 2 minggu kemudian, Gatot pun bekerja seperti biasanya. Dia bersyukur karena 2 minggu ini tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Hingga rutinitas seperti biasa Gatot lakukan. Seperti pengecekan setiap lantai di jam 7 dan 10 malam. Malam itu kebetulan malam Senin. Jadi walau libur tetap saja harus mengecek setiap lantai. Tampaknya semua akan baik-baik saja, ucap dalam hati si Gatot. Tetapi tidak berselang lama, kejadian aneh pun muncul yang ada di lantai 7. Gatot mendengar seperti gemericik air yang anehnya datang dari tangga darurat menuju lantai 8. Dengan hati yang takut namun tetap harus dilakukan pengecekan, karena bila tidak pasti pekerjaan dia yang bakal jadi taruhannya. Teringatlah dia kepada Akmal, teknisi gedung yang bertugas pada malam itu. Hingga Gatot mempunyai ide untuk meminta dia menemaninya ke tangga darurat untuk memastikan suara gemericik air tersebut. Dipanggillah Akmal melalui HT dari Gatot. Mal, posisi Mal? Tanya Gatot melalui HT. Di ruangan nih, kenapa? Jawab Akmal. Mal, di tangga darurat ada gemericik air. Kamu kesini ya, kita cek, cerita Gatot. Masa sih? Masa toren di atas bocor? Kayaknya gak bakal deh, timpal Akmal. Udah, sini aja. Besok kan hari kerja. Kalau ini gak beres, kamu juga yang bakal kena omel atasan, jawab Gatot sembari sedikit kesal. Oke lah, meluncur, jawab Akmal. Sesampainya Akmal di lantai 7 dan bertemu Gatot, dia pun kaget karena memang ada suara gemericik air yang cukup deras. Diceklah itu tangga darurat oleh mereka berdua, dan benar saja dugaan Gatot. Ternyata ada air yang cukup deras turun dari lantai 8 ke tangga darurat. Maka bergegaslah mereka berdua ke lantai 8 untuk memeriksanya. Betapa kagetnya lagi mereka. Ternyata air toren memang bocor, dan bila tidak dihentikan, seluruh lantai di bawah akan basah oleh air. Dengan panik, Akmal mencoba untuk membetulkan toren yang bocor tersebut. Sedangkan Gatot menunggu di belakangnya sembari memberikan cahaya senter ke Akmal. Di keheningan malam dengan air yang mengucur deras dan usaha kerasnya Akmal untuk memperbaiki toren yang bocor, tiba-tiba Gatot termenung dan tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya kaku, mau beranjak dari situ pun
kaki terasa berat. Sedangkan Akmal masih saja memperbaiki toren yang bocor. Namun dengan ketakutan yang amat sangat, Gatot pun lari menuju ke bawah, meninggalkan Akmal sendirian di lantai 8. "Tot! Woi Tot! Kamu mau kemana? Dikit lagi selesai nih. Tungguin aku!" teriak Akmal sembari melihat Gatot yang lari ke bawah. Gatot pun tidak memperdulikan Akmal yang berteriak kepadanya. Dia tetap lari ke bawah dengan sekencang-kencangnya. Tanpa menaruh curiga, Akmal pun melanjutkan perbaikan toren yang sebentar lagi selesai. Setelah selesai, Akmal pun langsung turun menuju lobi untuk bertemu dengan Gatot. "Tega kamu, Tot. Tinggalin aku sendiri di sana. Kan gelap. Di sana tidak ada lampu," ungkap Akmal sembari kesal. Dengan terbata-bata, Gatot pun bilang, Maaf Mal, maaf," ucap Gatot. "Memang ada apa sih? Kok kamu lari?" tanya Akmal. Diceritakanlah kejadian yang terjadi di atas tadi. Sebenarnya Gatot sudah tidak nyaman dan selalu merinding di saat memasuki lantai 8. Namun karena ditemani Akmal, maka Gatot pun mencoba untuk bersikap biasa saja. Tetapi siapa sangka di saat Akmal membetulkan toren yang bocor, ternyata Gatot melihat sosok laki-laki seperti sedang memasang alat gondola di dekat pembatas gedung. Awalnya Gatot mau memberitahu ke Akmal, namun ternyata tidak berselang lama sosok tersebut memalingkan mukanya ke arah Gatot. Dan betapa takutnya dia hingga tak bisa berkata-kata karena wajah sosok tersebut sedikit hancur dan penuh dengan darah. Maka dari itulah Gatot menguatkan diri agar bisa lari ke bawah. Setelah mendengar cerita dari Gatot, Akmal pun makin ngeri dan merinding sejadi-jadinya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur berdua di lobi agar merasa sedikit lebih aman. Keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Gatot meminta izin ke atasannya tidak masuk kerja karena jatuh sakit. Dan kabar tersebut pun didengar oleh Pak Bima, sehingga Pak Bima berencana untuk menjenguknya nanti sore selepas kerja shift pagi. Waktu sore pun datang dan Pak Bima langsung menuju ke rumah kontrakan Gatot. "Assalamualaikum," sapa Pak Bima di depan rumah kontrakan Gatot. "Waalaikumsalam. Masuk Pak," jawab Gatot yang tinggal sendiri di kontrakan tersebut. Pak Bima pun langsung menanyakan ke Gatot keadaan dan kondisinya, serta menanyakan kabar yang dia dapat dari Akmal, apakah benar kejadian yang dia alami semalam. Dan Gatot pun mengiyakan kejadian tersebut, serta diceritakanlah semua oleh Gatot ke Pak Bima kejadian kemarin malam dan kejadian sebelumnya. Singkat cerita, setelah Gatot selesai bercerita, dia memberanikan diri untuk menanyakan kejadian-kejadian aneh tersebut. Apakah ada kejadian yang dia tidak tahu dari gedung tersebut? Pak Bima terdiam sejenak dan dilanjutkan menarik nafas yang dalam-dalam. "Sebenarnya ada satu hal yang harus saya ceritakan ke kamu," ungkap Pak Bima. Lalu Pak Bima pun melanjutkan ceritanya bahwa dulu tahun 2010 terjadi musibah yang menimpa kepada 2 karyawan gondola di gedung tersebut.
Jadi kejadiannya saat mereka sedang membersihkan kaca, ada musibah yang tidak terduga, yaitu pengait gondolanya lepas sehingga mereka berdua jatuh dari lantai 6 dan tersangkut di balkon di lantai 2. Makanya cukup banyak kejadian aneh yang ada di lantai 2. Apalagi untuk karyawan baru seperti Gatot. Setelah mendengar cerita tersebut, Gatot pun tertegun dan ingin berencana mengundurkan diri. Namun masih ada sedikit terbesit di dalam hatinya kalau mencari kerja untuk saat ini susah. Jadi masih berpikir 2 kali untuk mengundurkan diri dari tempat pekerjaan sekarang. 2 minggu kemudian dari kejadian sakitnya Gatot, sekarang dia lebih rileks saat bekerja. Walaupun sesekali diisengin dengan kejadian-kejadian aneh seperti bau amis, suara jalan kaki, ataupun bayangan di kaca, dia berusaha untuk fokus dengan pekerjaannya. Karena keamanan gedung yang lebih utama dari kejadian-kejadian aneh tersebut. Baik teman-teman, itulah kisah dari security penjaga gedung di Jakarta. Semoga teman-teman dapat terhibur. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.